nyeri sendi, tapi nggak tahu apa penyebabnya. Jangan-jangan itu radang sendi. Ada berapa sih jenis radang sendi dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk simak video berikut ini ya. Sendi adalah penghubung antar tulang yang bikin tulang-tulang membentuk rangka tubuh dan jadi bisa digerakkan. Karena beberapa hal, sendi ini bisa meradang. Di dunia medis, radang sendi dikenal dengan artritis, yaitu peradangan pada satu persendian atau lebih yang bikin sendi jadi bengkak, nyeri, dan kaku atau sulit digerakkan. Jadi, jika Anda merasa nyeri sendi, mungkin Anda terkena rematik. Apa itu rematik? Rematik adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kondisi yang menimbulkan nyeri, bengkak, atau peradangan pada persendian, otot, dan jaringan di sekitarnya. Jadi, rematik bukan satu penyakit, tetapi kumpulan dari banyak penyakit yang menyerang sistem muskuloskeletal. Lalu, ada berapa sih jenis radang sendi? Ada banyak jenis radang sendi, tapi yang paling sering terjadi ada 3, yaitu rheumatoid arthritis atau rematik, yang kedua osteoartritis, dan yang terakhir gout arthritis. 5 tanda tubuh yang perlu diwaspadai sebagai gejala rematik. Yang pertama, gerak tubuh terasa terbatas. Hal ini terjadi karena sendi mengalami peradangan sehingga kaku dan sulit digerakkan. Yang kedua, sendi mulai terasa nyeri. Rasa sakit muncul saat digunakan beraktivitas, bahkan bisa bertambah parah saat beristirahat. Yang ketiga, terjadi pembengkakan pada sendi atau otot. Ini menandakan adanya proses peradangan yang membuat jaringan di sekitarnya menumpuk cairan. Yang keempat, muncul demam ringan. Demam terjadi karena tubuh merespon peradangan yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, tubuh mudah lelah. Peradangan kronis membuat energi cepat terkuras sehingga tubuh cepat merasa capek. Faktor risiko yang dapat meningkatkan rematik. Yang pertama, bertambahnya usia. Seiring waktu, sendi mengalami kerusakan dan fungsi jaringan menurun, sehingga lebih mudah terjadi peradangan. Yang kedua, berat badan naik. Beban berlebih pada sendi, terutama lutut dan pinggul, membuat sendi lebih cepat rusak. Lalu, kurangnya aktivitas fisik. Sendi yang jarang digerakkan menjadi kaku dan otot di sekitarnya melemah, sehingga lebih rentan terhadap gangguan. Yang keempat, pola makan tidak seimbang. Asupan tinggi lemak, garam, atau purin dapat memicu peradangan dan meningkatkan risiko berbagai jenis rematik. Yang kelima, kebiasaan merokok. Rokok dapat merusak jaringan, memicu peradangan, dan memperburuk fungsi sendi. Berikut upaya mencegah terjadinya rematik. Yang pertama, konsumsi makan yang sehat dan bergizi. Makanan kaya vitamin, mineral, dan antioksidan membantu mengurangi peradangan dan menjaga kekuatan sendi. Rutin berolahraga. Gerakan teratur membuat sendi tetap fleksibel dan memperkuat otot pendukung. Yang ketiga, jaga berat badan tetap ideal. Berat badan yang seimbang mengurangi tekanan pada sendi terutama lutut dan pinggul. Keempat, hindari rokok dan alkohol. Kandungan berbahaya ini di dalamnya dapat memicu peradangan dan mempercepat kerusakan sendi. Yang kelima, perhatikan postur tubuh. Postur yang baik membantu mengurangi beban pada sendi dan menjaga cedera jangka panjang. Yang keenam, kelola stres. Stres berlebih dapat memperburuk peradangan dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Tidur berkualitas memberi waktu bagi tubuh untuk memulihkan diri dan menjaga kesehatan sendi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat menjaga kesehatan sendi dan mencegah rematik lebih awal. Lalu, kapan sih harus ke dokter? Jika kamu sering merasa nyeri sendi yang tidak kunjung hilang, bengkak, atau kesulitan bergerak, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Deteksi dini dapat mencegah penyakit bertambah parah ya sobat sehat. Nah, itu tadi pengertian, tanda-tanda, faktor risiko, dan upaya pencegahan rematik. Sekarang beralih ke mitos atau fakta seputar rematik. Mitosnya, rematik hanya bisa menyerang orang tua. Faktanya, anak muda juga bisa terkena terutama jika ada faktor genetik atau autoimun. Yang kedua, mitosnya rematik disebabkan sering mandi malam. Faktanya, secara medis, rematik tidak disebabkan oleh mandi malam, melainkan oleh peradangan autoimun, faktor genetik, dan gaya hidup. Mandi malam hanya membuat tubuh terasa dingin atau kaku sementara,
bukan memicu rematik. Agar tetap nyaman, gunakan air hangat dan keringkan tubuh dengan baik setelah mandi. Menjaga kesehatan sendi itu sederhana, bisa dimulai dari kebiasaan kecil sehari-hari. Yuk mulai sekarang kita menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit rematik. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk informasi kesehatan lainnya.